Bang. Ya udah, lo mau curhat apa? Laki aye bohong, Terus? tapi udah minta maaf. Ya bagus dong. Iya, udah Elsa maafin, tapi kok kayaknya di sini tuh nggak bisa ya, Bang? Tapi udah lo maafin. Sudah. Oh, cuman perkataannya doang yang lo iyain gitu. Iya, di sini tuh kayaknya berat banget Bang mau maafin. Nah, ini nih nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali Kebanyakan, terjadi nih. kebanyakan, Sering nih. Bunda. Bunda pernah mengalami hal yang sama nggak? Sama kayak si Elsa? Tuh. Banyak Bang. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda. Kenapa sih Bang? Ada yang kepo ya Bang? Ini si Elsa. Ada Bunda, apa? Bunda mau tahu? Emang ada apa Bang? Ya, kepo. Kepo. Ini kepo deh. Ini lagi ngomongin apa sih Bang? Si suaminya Elsa punya salahnya tuh bohong. Iya. Udah dimaafin, udah Terus? minta maaf juga si suaminya. Tapi Elsa udah meminta dimaafkan, cuman perkataannya aja. Iya, Cuman hatinya tuh masih nggak Sulit pasrah. melupakan. Iya, susah. Oh, Bukan melupakan, susah memaafkan. Susah memaafkan. Iya. Susah memaafkan. Apalagi lisannya udah deh saya maafin, cuma hatinya belum gitu Iya Bang. benar. Ya berarti emang kagak bisa maafin. Itu gimana ya Ustaz? Nah itu yang cocok kita bahas di Iya. pagi hari ini. Memaafkan itu, apakah memang sulit? Assalamualaikum Bunda. Bunda, sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa memaafkan kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang mulia. Tapi kenyataannya memaafkan menjadi hal yang paling sulit dilakukan. Apalagi ketika kita merasa disakiti atau dikhianati oleh orang lain. Rasa trauma, marah dan kecewa membuat kita sulit untuk membuka hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan kadang kita merasa terlalu lemah ketika kita terlalu mudah memaafkan. Bun, berbuat salah adalah fitrah manusia, bukan hanya orang lain. Kita pun tentu pernah merasa berbuat salah kepada orang lain. Meminta maaf atas kesalahan adalah sebuah sifat mulia. Namun, memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita akan lebih sangat mulia. Namun Bunda, mengapa ya memaafkan itu terasa sulit? Bunda Nada, Bunda Liza, dan Bang Melki juga Ar-Rahim akan membahasnya dalam Assalamualaikum Bunda pagi ini, hanya di TV One. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nah, saya mau tanya nih, Bunda yang ada di studio dari mana? Dari Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs. Sucikan hati, bersihkan jiwa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Sangat Bagus ya. betul. Nanti sewaktu-waktu kita harus bertiga nih punya yel-yel juga. Oh, Biar bisa iya. membalas Bunda yang ada di studio kalau Oh, punya yel-yel gitu, kayak iya. Assalamualaikum Bunda. Terus? A, S. Ya. Bang, ingat sama umur Ya udah, Bang. Ingat ya udah, umur Bang. ya udah. Maaf ya, sekali lagi maaf ya. Iya. Nah, seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan membahas tentang memaafkan kenapa begitu sulit. Iya, betul. Bersama Bunda Liza dan Bunda Nada. Dan juga ada teman-teman dari Ar-Rahim. Cakep. Oh, bagus. Lama-lama saya suka loh. Keren. Jadi terbiasa ya, Ar-Rahim. Iya. Kita harus bikin. Iya, betul. Apa dong Bang Melki, namanya? Bunda Liza, Bunda Nada. Apa ya? MLN. Bukan. Kalau umur ya Bang ya. Nanti kita pikirin Iya, lagi iya, ya. oke. Nah ini gimana nih Bunda tema kita hari ini? Memaafkan kenapa begitu sulit? Jadi Iya. di lisan mungkin sudah memaafkan, tetapi di hati tidak ikhlas. Iya, sulit memaafkan. Aduh. M. Nah, itu dia. Melki, Nada, Liza. Duh, Bunda, udah. Dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan bi rabbin khasana bi Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bunda. Iya. Ada satu permasalahan yang datang kembali daripada Ar-Rahim Band. Iya, Elsa. Banyak banget masalahnya kalau Kak Elsa nih. Memaafkan tapi kok sulit rasanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala,
Al-afu ahaqqu ma'umila bih. Memaafkan adalah yang paling benar yang dapat dikerjakan. Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan memang tidak mudah menghadapi segala sesuatu dengan lapang dada, apalagi memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kendati tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Memang susah, sulit. Tapi apabila kita memaafkan, itu adalah hal yang paling benar yang dapat dikerjakan. Ada satu kisah ketika Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabatnya di masjid. Kata Rasul, bentar lagi ada orang yang dijamin Allah masuk surga. Datang orang tersebut melakukan sholat, udah melakukan sholat, pulang orang tersebut. Hari berikutnya Rasul mengatakan seperti itu lagi. Sebentar lagi ada orang yang dijamin Allah masuk surga. Orang yang sama. Cuma sholat, habis sholat langsung pulang. Ketiga kalinya Rasulullah SAW mengatakan sebentar lagi ada orang yang dijamin Allah masuk surga. Abdullah bin Amr, sahabat Rasul penasaran. Datanglah Abdullah bin Amr ke rumah si fulan tersebut. Tok, 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 tok. Der. Ya fulan, aku ini berantem sama orang tua. Boleh nggak kita ngikut dah nginep di sini barang 3 hari? Oh, dipersilahkan. Dilihat sama Abdullah bin Amr nih, sehari-harinya ibadahnya biasa aja. Kagak puasa Senin Kemis, enggak tahajud, enggak duha. Biasa aja ibadahnya. Setelah 3 hari Abdullah bin Amr bertanya kepada orang tersebut, "Ya fulan, aku sebenarnya nggak berantem sama bapakku. Aku cuma pengen tahu amalan apa sih yang engkau perbuat sehingga Rasulullah SAW mengatakan engkau adalah orang yang dijamin Allah masuk surga." Dengan penuh kerendahan dirinya, orang tersebut mengatakan, aku tidak punya amalan istimewa kecuali memaafkan orang sebelum aku tidur, baik sengaja ataupun tidak sengaja ia menyakitiku. Tuh, lantaran maafin doang bisa masuk ke dalam surga. Sulit, emang karena jaminannya masuk surga. Oleh karenanya hilangkan dendam daripada isi hati, keluarkan unek-unek. Semuanya juga bakal ngelakuin hal yang salah. Nggak ada manusia yang sempurna. Orang baik bukanlah orang yang tidak punya kesalahan, tapi orang baik adalah orang yang mampu belajar daripada kesalahan tersebut. Makanya Kak Else bilang ayang embebnya, kalau emang minta maaf benar-benar sadari apa kesalahannya. Kalau emang ada berupa hak, haknya kembalikan. Kalau berupa materi, materinya kembaliin. Kalau nggak bukan materi, harus ada yang dijelaskan. Kenapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang ku harapkan, siang ku nantikan dan malam aku impikan. Deng 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 deng. Udah. Jadi walaupun bagaimanapun juga kita harus bisa memaafkan ya Bunda ya. Harus bisa memaafkan. Iya, komunikasi sama suaminya Else. Kenapa kamu belum bisa memaafkan tuh? Kenapa yang dipendem tuh unek-uneknya keluarin? Sampaikan aja. Malah curhat sama saya. Iya. Hati-hati bang. Hati-hati Else. Saya tuh bukan cowok baik-baik tau. Aduh. Gitu ya Else ya? Iya, Bang. Paham ya? Paham, Bang. Tundukkan kepala dong. Gitu. Angkat tangannya. Biasanya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper mau nanya? Silakan. Oh, boleh. Pakai baju hitam tuh Bun. Iya, Sama bener. kan baju hidung kabeh. Iya. Assalamualkum Bun. Waalaikumsalam. Saya Yanti Andina dari Tatsiatunab Bandung. Baperin nih. Baperin nih, ya baperin. Iya boleh. Ini melanjuti yang Bunda tadi cerita ya. Itu kan tadi TLC suaminya. Nah ini kalau teman tadinya dekat, terus tiba-tiba menyakiti. Iya. Saya sudah saling memaafkan sebenarnya. Tapi kok saya merasanya masih ada yang ngeganjel. Terus pengennya dia juga merasakan sakit hati yang saya rasakan itu. Oh ini sakit hati kalau ini nih. Terus itu gimana Bun? Jadi solusinya. Iya. Jadi Kasih Bun, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pengen ngerasain hal yang sama tuh Bun. dia sakit hati. Sakit hati sama dia. Kita malah dia bundanya pengen temennya malah pengen merasakan apa yang dirasakan olehnya. Waduh. Dendam gitu kali ya. Ini jawab sekarang apa? Dijawab sekarang aja, Baik deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bunda. Ya.
Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, memang manusia itu Allah berikan satu keistimewaan, memiliki rasa, memiliki hati. Kalau lagi senang, hatinya senang, enak. Tapi kalau ada yang menyakiti, masuk juga ke dalam hati. Ini yang harus kita bisa memantau hati kita. Ya. Lalu bagaimana nih orang nyakitin kita? Ya wajar sih kalau kita tersakiti. Ya makanya pantas kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Itu adalah maknanya Nabi itu tahu gitu loh bahwa kita nih manusia boleh merasakan kesedihan kalau memang dilukai oleh orang lain. La yahillu li muslimin, enggak halal ya seorang muslim kepada muslim yang lain. Ayyahjur akhahu fawqa thalathi layalin, yang dia mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau hari pertama masih sakit, mencoba untuk memaafkan. Yang kedua masih berasa juga sakitnya, apalagi dia lewat, masih terasa juga. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena itu batasan maksimal yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ketika diam-diam ada rasa di hati, malah punya sifat dendam, mohon maaf. Ya, marahnya, keselnya, ada sifat dendam dalam hati. Naudzubillah. Memang dendam itu ada sesuatu dalam hati, pokoknya dia harus juga merasakan apa yang saya rasakan. Misalnya begitu, itu memang sumber awalnya dari amarah, dari rasa kesal. Tapi kalau mencoba untuk memaafkan, maka insya Allah akan hilang itu rasa di hati. Akan hilang. Tapi kalau didiemin, nggak mau memaafkan, tidak mau mencoba memberi maaf dan juga memaafkan. Nah ini yang dikhawatirkan lebih dari 3 hari, akhirnya membekas di dalam hati jadi dendam. Dendam itu apa sih? Dalam hati kita itu memiliki sesuatu kebencian. Yang kebencian ini bisa nanti ingin mendapatkan keburukan pada orang lain. Jadi kita pengen orang lain pun mendapatkan keburukan. Nah itu yang harus kita hindari. Kenapa? Karena dendam ini adalah salah satu perkara yang sangat dimurka oleh Allah. Perkara dendam ini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana? Bagaimana nih supaya hati kita tenang, supaya hati kita adem? Tadi yang pertama, Bunda Liza sudah sampaikan, belajarlah untuk memaafkan. Kenapa? Karena jaminannya adalah syurga. Allah pun juga sudah jelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapatkan ampunannya Allah. Bersegeralah mendapat syurganya Allah bagi 3 golongan manusia. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, punya harta diinfakkan. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, yang tidak suka marah. Marah manusiawi tapi dia bisa menahan, insya Allah ini nih jaminannya syurga. Dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan daripada orang lain. Insya Allah tempat kita nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu Bang. Jadi memang susah banget kalau kita mau memberi maaf. Kita minta maaf sulit ya Bang ya. Benar. Tapi lebih sulit memberikan maaf. Jadi kita minta maaf susah sih memang. Tapi memang memberi maaf kadang-kadang suka lebih sulit. Atau juga kadang-kadang kita memberi maaf, ya udah saya maafin. Cuma hatinya masih ngeganjel, itu pun juga sulit juga. Iya. Jadi udah pokoknya kita pengen surga, pengen dapat ampunannya Allah, dah belajar memaafkan supaya hati kita bersih. Amin ya rabbal alamin. Kadang minta maaf gengsi, memaafkan gak ikhlas. Nah, itu dia permasalahannya. Kita lanjutin setelah yang satu ini, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada
Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Nah Bunda, tema kita pagi hari ini adalah memaafkan kenapa begitu sulit. Sebenarnya memaafkan yang ikhlas gitu ya Bunda ya, yang sulit itu ya. Iya betul, pastilah. Nah Bunda di studio ada yang mau nanya, silakan. Aduh, Wah siap. siap. Siapa? Siapa Bunda? Waalaikumsalam. Saya Aris Mariani dari Majelis Tahlim Tazkiyatun Nafs Bandung. Mau baper Bunda, Iya. saya mau tanya. Iya. Ada seorang anak membenci orang tuanya soal pembagian warisan yang tidak merata. Dan dia juga dikompor-kompori sama suaminya. Nah itu gimana Bun? Oh, jadi anaknya dendam sama emak bapaknya. Iya. Karena ada Gara-gara pembagian Warisan yang warisan tidak merata, tapi dia dikompor-kompori sama suaminya. dikompor-komporin itu maksudnya di dalam kompor. Dipanas-panasin. Diprovokasi. Diprovokasi. Ya udah gitu Bunda. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya suka nih Bunda warahmatullahi seperti ini nih. Nggak ada yang berani nunjuk tangan nih. Siapa yang mau bertanya? berdiri. Langsung. Yang mau Kita langsung ngegeter. Iya. Nah Bunda gimana nih? Iya, Bun. Bunda. Iya. Ada anak. Bertanya pada bapaknya. Bukannya anaknya dendam sama bapaknya. Ya Bunda, Lisa seolah-olah pengen nyanyi tadi nadanya. Ngeprank. Ini anak dendam sama orang tuanya gegara warisannya nggak rata. Udah gitu dikomporin sama suaminya. Ribut aja neng. Waduh Bun. Ya. Bunda. Iya. Celaka orang yang mempunyai rasa dendam dalam dirinya. Dendam itu apa sih? Dendam itu nggak bakal mau memaafkan. Bun, udah maafin Bun. Udah ke rumahnya Bun. Ngelihat mukanya enak banget. Nah, Pak udah maafin Pak. Udah salaman Pak. Maafin sih udah. Salaman mantap tahun 2055. waduh. Halal bihalal iya, kita halal bihalal datang lebaran. Tapi di hati nggak maafin. Berarti lain di mulut, lain Hati. ini dia kenceng banget. Ini kata mau nyanyi lagi kita ya. Ya orang yang mempunyai rasa dendam dalam dirinya, orang tidak akan mau memaafkan. Orang yang mengukut rasa dendam itu sama aja lagi ngemenina boboin setan. Tuh godaan setan kita kukut, kita elus-elusin biar ada terus di dalam hati kita. Nauzubillah. Apalagi orang tua. Pintu surga itu Rasulullah SAW mengatakan banyak pintunya. Ada yang masuk dari pintu sedekah, ada yang masuk dari pintu puasa. Tapi al-walid ausatu abwabul jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta, apabila engkau mau menyia-nyiakan, sia-siakan. Tapi kalau mau engkau menjaganya. Tuh orang tua. Makanya jangan pakai ribut gara-gara warisan. Ya Allah, ada orang tua juga kan Islam udah mengatur sedemikian rupa. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ngapa perempuan dapat 1? Kan perempuan juga ada lakinya. Sama juga, adil-adil juga. Yang bikin ribut, yang bikin dendam, cinta terlalu amadun. Ya, oleh karenanya kasih tahu, nasehatin, jangan dendam sama saudara. Nabi Yusuf segimana dimasukin ke dalam sumur, dilempar ke dalam sumur, dibilangin sama bapaknya kalau Nabi Yusuf kegegel sama serigala. Kegegel. Kegegel apa tuh? Kegigit sama serigala. Tapi apa Nabi Yusuf diangkat derajatnya sampai menjadi penguasa Mesir ketika berjumpa dengan saudaranya? Apa dendam? Enggak, dimaafin semua saudara-saudaranya. Rasulullah ketika masuk Fathul Mekah, orang-orang Mekah udah ketakutan. Coba Rasul di dalam negerinya sendiri, di kampung halamannya sendiri, diembargo, dimusuhin, diusir. Tapi ketika Rasul berhasil menaklukkan Mekah, Masya Allah, Rasul nyubit, melototin, semuanya dimaafkan. Maukah kita menjadi umat Rasulullah SAW yang membantu Rasul kelak nanti di hari akhir? Umatku, lantaran kita memaafkan orang lain, jadi memudahkan Rasul untuk memberi syafaat kepada kita semuanya. Amin. Ya Ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Gitu.
Gimana Bunda? Masih ada yang baper? Banyak pertanyaan? Masih mau nanya? Boleh. Silakan. Ayo. Langsung berdiri lagi nggak apa-apa, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Tati Karyati dari Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs. Baper nih Bun. Iya. Bunda, kalau seandainya nih ada teman kita yang sering berbuat salah sama kita, terus kita maafin, berbuat lagi salah, dimaafin lagi. Wajar nggak sih kalau seandainya kita tidak memaafkannya gitu? Terus gimana nanti di akhiratnya orang yang tidak dimaafkan oleh orang lain? Gitu, Bunda. Obat sambel, Bang. Aduh, kenapa kok bertambah? Iya. Jazakillah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi Olek lagi. Waalaikumsalam Baik, makasih Bun. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah kepedesan, tapi Iya, pengen lagi nyolek gitu Bang, lagi. gitu ya Bun ya. Dimaafin, udah. Salah lagi, maafin lagi, salah. Berarti udah percobaan ketiga nih ya. Maafkan lagi apa enggak usah nih? Iya, baik Ben, Masya Allah. Ya itu lagi ya, kita kalau ngomongin masalah hati memaafkan susah-susah gampang ya Bun ya. Iya, Apalagi benar. udah kita maafin, begitu lagi, maafin begitu lagi. Nah ini masih nyambung nih hadis yang disampaikan di segmen sebelumnya. Bahwa bagaimana ketika kita menghadapi orang itu yang bikin pegel hati. Bahkan hati ini kepengennya tuh membenci, hati pengennya membalas gitu ya. Nah itu yang tadi pertama dibahas bahwa la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Pokoknya tidak halal, haram, dosa apabila seseorang mendiamkan orang lain lebih dari 3 hari. Nah kemudian bisa juga kita ambil dalil selanjutnya, lanjutan lafadznya, lanjutan kalimatnya dengan seperti yang Bunda tanya. Yaltakian, mereka ketemu nih Bang dua-duanya. Yang satu ini memaafkan, yang satunya lagi udah minta maaf tapi masih ada sesuatu yang mengganjel. Yaltakian, mereka ketemu nih dua-duanya. Tapi fayuridu hada wa yuridu hada. Yang satu ngeliat ke sono, yang satu ngeliat ke sini. Yang satu lagi minta maaf, ya udah saya udah maafin. Tapi begitu lagi, udah maafin lagi. Begitu lagi. Minta maaf lagi. Udah akhirnya bagaimana? Udah pegel banget. Udah pokoknya jadi kesel. Iya. Nah, wa khairuhuma kata baginda Rasulullah SAW yang lebih baik di antara keduanya adalah alladzi yabda'u bisalam. Siapa orang yang mulai damai duluan, yang mulai salam duluan. Artinya apa? Meskipun mungkin main diem-dieman, dia udah maafin, kita udah maafin, dia minta maaf, kita maafin lagi, begitu lagi. Udah niat kita adalah kita tidak ingin memutus tali silaturahim. Itu yang pertama. Kalau memang dia minta maaf, udah saya maafin. Salah lagi, dia minta maaf, udah saya maafin. Belajar untuk bisa memaafkan supaya hati kita kuat. Kenapa? Karena kita pengen menjadi orang yang lebih baik di antara kedua golongan tersebut, yaitu yang tetap kita afsus salam. Tetap kita menebarkan salam. Dan juga dalam Al-Quran, subhanallah Allah perintahkan kepada kita 3. Yang pertama khuzil afwa. Jadilah kita orang yang pemaaf. Ya, wa'mur bil urfi, kalau memang dia salah, kasih tahu, nasehatin, kamu udah melakukan kesalahan 3 kali. Iya. Udah saya maafin. Yang kamu lakukan salah, rubah. Ayo berubah. Nah, itu kita sampaikan apa yang memang kesalahannya dia, Bang. Wa'mur bil urfi. Wa'arid anil jahilin. Masih begitu juga, ya udah. Palingkan diri kita dari orang-orang yang mungkin belum tahu. Yang penting tugas kita memaafkan, menyampaikan kalau memang dia salah, memberikan masukan, nasihat yang baik kalau memang dia keliru. Dan yang ketiga, jangan benci orangnya. Jangan kesel sama orangnya. Boleh nggak suka dengan perbuatannya. Wa'arid anil jahilin juga termasuk jangan ngebales apa yang ia lakukan kepada kita. Iya. Dia udah melakukan kekesalan sama kita, ya udah maafin aja. Dia masih begitu, Maafin aja. Sebelum dia minta maaf, yang penting hati kita udah memaafkan. Masya Allah, ini kedudukannya akan mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbesar hati untuk selalu memaafkan ya Bunda ya. Bun, tema kita menarik pada pagi hari ini. Setelah yang satu ini kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh
Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Masih tema kita tentang memaafkan, kenapa begitu sulit? Bunda ada yang mau nanya lagi, silakan. Siapa yang mau baper? Oh, boleh. yang pojok. Pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Siti Nur dari Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs. Dari Ya, Bunda Siti Nur. Ya. Nur Siti? Baper nih Bun. Iya. Ini Bun, ada orang tuh sering berbuat salah. Udah sering disaksikan orang banyak. Tapi Oke. orang itu nggak tahu diri, nggak pernah mau minta maaf. Mana orangnya? Enggak, ceritanya nggak ada di studio. Nggak di bawah ya? Ceritanya. Bagaimana Bun, apakah kita harus memberi maaf orang tersebut? Gimana, apa ya, karena kan nanti nggak ada efek jerahnya buat orang tersebut. Bagaimana solusinya Bun? Orangnya nggak mau minta maaf, Bang. Tapi semua orang udah tahu kalau dia udah sering melakukan kesalahan. Mungkin dia nggak sadar kalau dia salah ya. Iya. Bun, terima Bagi kasih, lobet Bun. kali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bunda? Gimana nih, Bang? Gak mau minta maaf. Gak mau minta, kenapa semua menghadap ke saya? Bunda dong. Baik, Bun. Bunda. Ini orang udah ke masyhur, udah ke sohor banget. Ini orangnya emang salah tapi nggak mau minta maaf. Itu namanya orang sombong. Nah. Orang sombong, boh, tangannya masuk ke dalam kantong, wajahnya menengadah ke atas. Mending kalau mancung mah. Udah pesek, mana hujan, merekmek kita kena irungna. Ya. Orang apa yang perlu kita sombongkan? Fir'aun yang begitu piramidnya menjunjung tinggi itu masih ada di Mesir. Matinya jelek banget, kesedek apa? Kesedek laut apa tuh? Laut merah, laut mati sih, Bun. Laut Nil. Laut Nil, laut mati. Namrud yang merintahin Ibrahim buat dibakar, matinya juga jelek. Gara-gara apaan? Nyamuk. Nah, Nyamuk, cikungunya kali ya. Masuk ke telinganya koit. Apa yang perlu disombongin? Nih orang yang emang nggak menyadari kesalahannya itu adalah orang yang sombong. Mana kamera? Lalu apa baiknya sikap kita? Wal ya'fu wal yasfahu. Tetap kita maafin. Apakah kita tidak mau Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita? Ini orang nggak mau minta maaf, urusan dia sama Allah. Yang penting kita maafin dia, tetap mengucapkan salam terlebih dahulu. Susah emang karena jaminannya masuk ke dalam surga. Ingat, hak manusia itu pertanggungjawabannya lebih sulit daripada hak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih hati-hati dalam bermuamalah, dalam bergaul. Emang orang sombong banget, Bang. Kalau orang kagak mau minta maaf tuh kayak begitu. Iya, gedek sendiri. Nah, Bunda kenapa pusing? Kenapa? Neng pusing. Iya, emang suka gitu. Kirain sedih, ada yang nggak mau minta maaf ya. Biasanya orang nggak mau minta maaf ya itu karena gengsi nih Bunda. Sombong. Atau enggak dia udah nggak minta maaf terlalu lama. Jadi mau minta maaf tuh udah lupa kali orang kayak gitu. Padahal ya. itu urusannya tuh sampai ke negeri akhirat tuh tadi yang ditanyakan sebelumnya tuh Bang. Oh iya. Bahwa ketika ada orang yang belum memaafkan, di dunia belum beres urusannya, nanti di yaumil qiyamah ketika seseorang ingin menerima amal ibadahnya. Ketika seseorang ingin menerima pahala apa-apa yang sudah dilakukan ketika di dunia, sementara orang lain sudah mendapatkannya, dia ditunda, dia ditahan. Kenapa? Kata Allah, cari orang yang ketika di dunia, cari orang yang ketika di dunia kau berbuat zolim kepadanya dan kau belum memaafkannya atau kau belum meminta maaf kepadanya. Kamu masih belum selesai urusanmu dengan manusia itu di dunia, maka bereskan sekarang. Ya Allah, nyari jutaan manusia di padang mahsyar bagaimana? Oleh karenanya, udah paling enak punya salah, kita minta maaf. Langsung minta maaf lah. Kalau memang ada orang mungkin salah kepada kita, maafkan. Benar. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang banyak pertanyaan? Mau nanya? Silakan. Oh, yang di depan. Oh, Bang, boleh, aku mau Bun. maju, Boleh, Bang. Bunda. Ini manis banget nih, Bunda. Iya. Bunda kayaknya dari Bandung ya? Maaf nih Bunda Nada, ini seperti ibunya teman saya. Oh gitu? Iya. Bukannya Ini mirip ya? mirip banget. Mana manis ada teh lalatnya di sini. Masya Allah. Mirip banget sama Bunda ya teman saya. Iya, nggak susah nyari, katanya ada tandanya gampang ya. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam, deketin Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zahra. Ibu Zahra. Dari MT Tazkiyatun Nafs, Bandung. Iya, Baper, iya. Bun. Iya. Pertanyaannya ada
seorang anak ya membuat kesalahan, kesalahan, dia merasa menyesal. Dia udah berusaha minta maaf, tapi orang tuanya tetap tidak memaafkan. Tapi udah minta maaf anaknya. Dia berusaha minta maaf, Iya, tapi iya, tetap iya. orang tuanya tidak memaafkan. Itu gimana? Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih yang bahayanya nih, Bang. Iya. Ya, kalau urusan orang tua kepada anak, ini yang sangat-sangat berbahaya. Karena kalau seorang anak berbakti kepada kedua orang tua, di dunia dia sudah akan mendapatkan kemanfaatan. Iya. Dia akan sudah mendapatkan keutamaan. Pahala-pahala banyak, keberkahan hidupnya dapat. Apalagi nanti ketika di yaumil qiyamah, di hari akhirat, ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga ketika seorang anak yang durhaka kepada orang tua, di dunia udah mulai nih diberikan diberikan tanda-tandanya. Karena semua amalan akan diganjar nanti di yaumil qiyamah, kecuali durhaka kepada orang tua. Memang sih kita sering mendengarnya anak durhaka kepada orang tua, tapi ada juga orang tua yang mohon maaf zolim kepada anaknya. Jadi ketika seorang anak, hati-hati, jangan pernah melukai hati orang tua. Benernya orang tua udah anggap aja, benernya orang tua emang bener, apalagi salahnya. Apa kebalik ya? Salahnya orang tua aja bener, apalagi benernya. Jadi orang tua ini nggak ada kalimat salah. Kalau memang ada yang keliru, kita bisa aja komunikasi yang baik ya. Nah, kita nggak tahu apa yang diperbuat oleh anak tersebut sehingga bisa melukai hati orang tua, nggak mau memaafkan. Sulit memaafkan, hati-hati. Pertama, jadi anak, jadilah kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Jangan menciptakan sesuatu yang menyakiti hati orang tua. Karena ketika sudah ada di hati, ada benci, ada mohon maaf, ada tidak ridho, dikhawatirkan ini nih, ridhollah fi ridhol walidain. Karena anak ini mendapatkan ridho dari ridhonya orang tua dulu, baru ridhonya Allah. Begitu juga kalau memang dia mendapatkan murkanya orang tua, dikhawatirkan dia mendapat murka dari Allah. Jadi anak-anak dimanapun semua kita berada, mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Jangan menciptakan luka di hatinya orang tua. Lalu ketika sekiranya anak itu sudah meminta maaf, maka peran orang tua untuk bisa memaafkan. Dikhawatirkan kalau orang tua belum bisa memaafkan kesalahan anaknya, ini bisa panjang urusannya. Di dunia dia susah, bahkan di yaumil qiyamah pun dia juga akan susah. Jadi PR kita orang tua, kalau kesel jangan pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas buat anak-anak kita. Karena ucapannya adalah doa, ucapan orang tua adalah doa, dan ketika marahnya bisa menjadi sumpah yang dikabul oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau lagi marah jangan terlalu Jangan terlalu marah. Jangan terlalu marah. Kalau marah jangan terlalu marah. Oh gitu. Kalau marah Jangan terlalu meluap-luap. Nah, betul. Karena kalau marah sih wajar, Bang. Namanya orang tua kepada anak. Cuma jangan berlarut-larut. Anak, betul. Anak juga jangan bikin kesel hati orang tua ya, Bun. Anaknya datang bawa makanan kesukaannya. Mau amanya bilang, racunin ya? Kasih aja, kasih baju. Emang kenapa baju jelek ya? Nah, Walaupun digituin kasih aja udah. Sebenarnya orang tua kan pengen dihargai, diakui, sama diprioritaskan biasanya. Apalagi anak-anaknya udah menikah. Itu pengen pengen dapat memiliki perhatian. anaknya tetap kan. Betul. Bener. Tapi semoga kalau umpamanya kita lagi kesel sama anak, umpamanya kita kesel cuma diucapkan aja, Papa belum mau maafin, tapi hatinya udah maafin ya. Semoga begitu ya, lebih enak ya. Serem soalnya kalau orang tua nggak mau maafkan ya. Ucap-ucap baik-baik, baik-baik. Duh, saya jadi males ngomong deh. Terus siapa yang bawain acara nih? Iya dong. Iya benar. Terus kita diam-diaman juga. Jadi gini, sebenarnya saya ada pertanyaan nih Bunda. Apa tuh? Jadi gimana caranya supaya kita bisa memaafkan dengan ikhlas? Nah, di dalam Islam tuh seperti apa? Jadi kita memaafkan orang itu dengan ikhlas itu seperti apa? Gimana caranya Bunda? Oh iya. Nih, Jawab sekarang dong. jawab sekarang. Panjang nih, Bang, jawabannya, Bang. Oh, jangan jawab sekarang dong. Kalau panjang. Setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda.
Bunda Liza nih, Ya. gimana caranya supaya kita bisa memaafkan orang lain dengan ikhlas gitu? Iya, baik. Jadi pertama kita sadari bahwa diri kita ini banyak sekali dosa. Banyak sekali kesalahan. Oleh karenanya bukankah kita ingin semua kesalahan kita, dosa-dosa kita pun juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan tinggikan derajat seseorang. Allah akan muliakan seseorang apabila dia memiliki sifat yang mulia, yaitu diantaranya mudah memaafkan kesalahan orang lain baik di lisan maupun di hati. Jadi kita pengen kedudukan kita mulia di sisi Allah. Sulit apa mudah? Sulit, karena memang itu derajat yang tinggi. Tapi kita bisa melakukannya insya Allah karena memang kita ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Memaafkan bukan berarti pengecut. Justru pemaafkan adalah derajat yang Allah dapat berikan kepada hambanya agar kita mau memaafkan orang lain. Mulia posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan gengsi, jangan sombong. Apa yang mesti disombongin di alam dunia, mumpung hidup masih nyawa masih ada di dalam kandung badan, minta maaf segera kepada orang yang mungkin kita pernah lakukan kesalahan. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang mudah memaafkan ya Bunda ya. Semoga tantangan hari ini bisa memberikan tuntunan buat kita semua. Bunda Nada boleh pimpin doa buat kita ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu dan berikanlah rahmat-Mu, berikanlah ampunan-Mu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah sesuai dengan tuntunan-Mu, dan juga kami mengharapkan semuanya dalam ridha-Mu, dan berikanlah keringanan pada hati kami agar kami mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan juga kanlah mudahkan lisan kami untuk bisa mengucap maaf apabila kami memiliki kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum Bunda hari ini. Terima kasih Bunda Nada. Sama-sama. Terima kasih Bunda Liza. Terima kasih Arohim. Terima kasih Bunda yang ada di studio dan terima kasih buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio silahkan DM di Instagram kita atau email di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum